Komponen kimiawi penyusun sel, jenis, dan fungsi. Jadi yang pertama itu tuh komponennya ada 4, ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Karbohidrat itu tuh tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen. Fungsinya itu sebagai sumber energi dan juga sebagai penyusun struktural sel. Jenis karbohidrat itu ada 3, ada monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Monosakarida itu tuh yang paling sederhana karena dia cuma punya satu monomer. Monomer di karbohidrat itu ada 3 jenisnya, ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Disakarida itu singkatannya malas, maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Maltosa itu tuh 2 glukosa. Laktosa itu tuh glukosa dan galaktosa. Sukrosa, glukosa, dan juga fruktosa. Polisakarida itu yang mempunyai banyak monomer, contohnya ada amilum atau pati sebagai cadangan makanan, glikogen itu disimpan di hati dan otot untuk glukosa cadangan, selulosa itu tuh untuk menyusun dinding sel tumbuhan dan juga sebagai serat nantinya, kitin itu tuh untuk cangkang, biasa di kerang atau apa gitu yang berperan sebagai pelindung, terus juga ada lignin itu juga masuk polisakarida. Nah, ini semua itu digabungkan pakai ikatan yang namanya ikatan glikosidik. Selanjutnya protein. Protein itu ada CHON, ini yang utama. Kadang ada sulfur, ada fosfor. Tapi seringnya ini sih, 4 ini. Terus fungsinya dia itu tuh untuk sebagai komponen struktural sel, membantu mobilitas, terus melawan substansi asing dan juga berperan dalam regenerasi sel. Monomernya dinamakan asam amino. Jadi kalau di sini monomernya ada glukosa, galaktosa, fruktosa. Kalau protein monomernya itu asam amino. Asam amino itu ada 2, ada jenisnya esensial, ada 9, ada non esensial, ada 11. Esensial itu tuh yang bisa didapatkan hanya dari makanan. Kalau non esensial itu yang bisa diproduksi oleh tubuh. Totalnya ada 20 jenis ya. Ikatan penyusun protein itu ada namanya ikatan peptida. Terus protein namanya polipeptida ya gitu. Ini contoh dari asam aminonya. Rata-rata protein hewani punya 20 jenis asam amino sehingga dia lebih lengkap. Jadi kalau ada soal misal ditanyain lebih mending dari segi asam amino, lebih mending makan protein hewani atau nabati? Kan dulu sempat keluar pertanyaannya. Jawabannya itu protein hewani, karena protein nabati itu kadang nggak lengkap di esensialnya. Terus, protein itu menyusun sekitar 50% berat kering dari sel. Terus di suhu tinggi, protein ini bisa rusak, namanya tuh denaturasi. Jadi proteinnya tuh bakal ya luruh gitulah. Terus yang ketiga ada lipid atau lemak. Penyusunnya tuh CHO, jadi mirip kayak penyusunnya karbohidrat. Fungsinya itu untuk ya sebagai komponen struktural, terus menyimpan energi, lapisan pelindung, komponen vitamin dan juga hormon. Sifatnya dari lemak ini dia tuh hidrofobik atau dia tidak dapat berikatan dengan air. Prioritas energi, jadi kalau tubuh kita butuh energi, yang pertama bakal diambil itu glukosa. Ini energi yang mendadak banget, energi yang langsung diambil, yang paling sederhana glukosa. Terus kita ambil dari glikogen kalau glukosanya nggak cukup. Glikogen masih nggak cukup, baru kita ambil, kita bongkar dari lemak. Kalau sampai lemak nggak memadai, kita baru bongkar dari protein. Jenis-jenis lipid atau lemak itu ada ini trigliserida, itu tuh biasa yang kita temuin pas kita cek kolesterol. Ada fosfolipid, ini yang untuk menyusun membran itu juga, steroid, sphingolipid, dan juga lilin. Nah dari ini semua, lemak, lilin, dan juga steroid itu tuh berfungsi untuk mempertahankan air sehingga tidak akan terjadi dehidrasi pada sel. Terus ada asam nukleat. Asam nukleat itu tuh monomernya namanya nukleotida. Satu nukleotida itu tuh ada satu gugus fosfat, terus ada gula pentosa dan juga basa nitrogen. Satu gugus fosfat ini itu terdiri dari satu fosfor dan juga 4 oksigen. Nah gini. Nah terus ikatan dari gugus fosfat ke gula pentosanya namanya ikatan fosfodiester. Kalau ikatan antara basa nitrogen itu nantinya pakainya ikatan hidrogen. Terus penyusunnya dari asam nukleatnya ada gula pentosa ini tadi, ada ribosa, ada deoksiribosa. Kalau ribosa itu nanti masuknya RNA, deoksiribosa nanti DNA. Basa nitrogen ini gugus fosfat yang tadi udah disebutin. Fungsi dari nukleotida itu ada 2, membawa ATP, terus dan juga menjadi bahan baku asam nukleat. Terus basa nitrogen itu jenisnya ada 2, ada purin yang memiliki 2 cincin dan juga pirimidin yang cincinnya cuma 1.
Purin itu tuh ada adenin dan juga guanin, pirimidin ada timin atau urasil dan juga sitosin. Terus ini bedanya RNA sama DNA. RNA itu tuh strukturnya untai tunggal, DNA ganda. Letaknya itu ya sama-sama tulang punggung. Ini tulang punggung RNA, ini tulang punggung DNA. Jenis gula pentosanya dia ribosa, ini deoksiribosa. Terus basa nitrogennya ini tuh yang beda. Kalau RNA dia pakainya urasil, DNA dia pakainya timin. Terus jenis RNA itu ada 3, ada messenger atau duta, transfer, tRNA, ribosomal, ribosom, rRNA gitu kan. Fungsinya dari duta RNA itu tuh membawa informasi genetik DNA ke ribosom. Transfer RNA itu untuk angkut asam amino ke ribosom, ribosomal RNA untuk komponen sintesis protein di ribosom. Letaknya mRNA di inti sel, transfer RNA di sitoplasma bebas itu, ribosomal ya di ribosom. Terus kita masuk ke organela sel, nama, fungsi, ciri khas, gambar struktur, dan studi kasus. Jadi yang pertama banget ada 2 jenis makhluk hidup kan, ada prokariotik, ada eukariotik. Prokariotik itu tuh yang tidak memiliki membran inti. Terus dinding dan membrannya itu tuh tersusun dari namanya peptidoglikan. Kalau eukariotik tuh tersusunnya nanti dari fosfolipid. Terus DNA-nya itu tuh tersebar di suatu daerah namanya nukleoid. Terus organelanya dari prokariotik itu tidak dibatasi membran. Terus DNA non-kromosomalnya itu namanya plasmid, dan juga dia tuh berbentuk kromosomnya berbentuk sirkuler atau melingkar gitu. Kalau eukariotik kan bentuknya kayak linear gitu ya, kayak entah berpilin, entah kayak RNA biasa gitu. Nah ini materi genetik prokariotik itu tuh DNA ya. Terus contohnya bakteri dan juga archaea. Nah ini ada gambarnya. Pertama tuh ada villi itu ini yang kecil-kecil ini. Villi itu fungsinya agar bakteri itu bisa gampang nempel ke sel inang. Terus ada titik-titiknya, ini ribosom untuk sintesis protein, DNA untuk keturunan hereditas itu, flagella ini alat gerak atau mobilitas, membran yang lapisan pelindung paling dalam itu namanya membran. Membran itu tuh untuk mengatur keluar masuk zat. Jadi dia tuh terbuat dari membran semi permeable kan. Terus dindingnya itu lapisan kedua itu tuh membentuk dan melindungi sel. Yang ini dua ini tuh tersusun dari peptidoglikan tadi. Terus yang terakhir paling luar paling keras itu kapsid atau kapsul. Dia tuh melindungi sel dari dehidrasi dan autoimun sel inang itu tadi. Terus yang terakhir ada sitoplasma, tempat terjadinya metabolisme. Terus masuk ke eukariotik. Nah, eukariotik itu bentuk kromosomnya linear. Organelanya itu ada nukleus, ribosom, RE, aparatus Golgi, lisosom, vakuola, mitokondria, plastida, peroksisom, sitoskeleton, sentrosom, dinding sel. Hewan itu tuh nggak punya tumbuhan itu nggak punya lisosom, hewan nggak punya plastida, terus sentrosom itu tumbuhan nggak punya sentrosom, hewan nggak punya dinding sel. Yang beda ini 4 ini doang, lainnya sama sih. Terus yang kita bahas pertama ada nukleus. Nukleus ini tuh ada beberapa bagian, yang anak intinya tuh namanya nukleolus, pusatnya ini. Fun fact, satu nukleus itu bisa lebih dari satu nukleolus. Terus ada nukleoplasma, ini cairan dalam nukleus. Kromatin, benang-benang kromatin itu kayak untaian DNA. Terus ada pori-pori nukleus. Terus ada amplop nukleus. Ada di dalam kayak membran dalamnya nukleus itu tuh ada lamina nukleus. Lamina nukleus tuh jadi kayak susunannya semacam jaring terbuat dari filamen intermediat. Fungsinya tuh biar strukturnya nukleus itu tuh lebih stabil dan ya lebih terbentuk gitu. Terus dalam pori-porinya ini tuh ada kompleks protein. Fungsi dari nukleus itu tuh untuk menyimpan materi genetik, mengatur seluruh aktivitas sel, membuat ribosom, terus mengatur pembelahan sel. Jadi ribosom itu tuh dibikin dari nukleus. Ini kan ada pori-pori. Nah, nanti dia bikin ribosom di sini terus dikeluarin ribosomnya. Makanya ribosom tuh seringnya nempel di dekat amplop nukleus dan juga retikulum endoplasma kasar, yang sebenarnya itu kan lebih dekat. Retikulum endoplasma kasar itu kan lebih dekat ke nukleus dibanding retikulum endoplasma halus ke nukleus gitu. Makanya ribosomnya nempelnya ke yang REK. Terus selain bikin ribosom, dia juga mengatur pembelahan sel.
Ya itu pastinya. Terus di organela itu yang memiliki membran ganda tuh hanya 3. Salah satunya nukleus, terus ada mitokondria dan juga ada plastida. Cuman 3 ini yang memiliki membran ganda, lainnya membran tunggal. Tapi ya pakainya phospholipid bilayer gitu. Karakteristiknya ya bentuknya bulat, ya gitu banyak lah. Intinya enggak sepenting. Terus selaput nukleus membran ganda ada pori, yaitu tadi diselubung dalam ada lamina nukleus. Satu nukleus bisa lebih dari itu. Terus masuk kedua itu ribosom. Ribosom itu tuh butiran kecil yang tidak bermembran. Jadi dia emang pure terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Ada 2 jenis ribosom, ada yang bebas dan juga ada yang terikat. Yang bebas itu tuh berkeliaran di sitosol, yang terikat itu tuh biasa nempel di REK dan juga selaput nukleus. Ya gitu. Fungsinya untuk menyusun untaian asam amino menjadi protein sesuai mRNA. Intinya untuk berperan dalam sintesis protein dalam sel. Terus yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu tuh menyusun lebih dari setengah membran sel. Terdiri dari jejaring tubulus atau jejaring tubula, terus sisterna. Sisterna tuh membran yang berliku-liku ini. Terus ada lumen. Lumen ini nggak usah dibahas sih, tapi ada sebenarnya. Lumen itu tuh intinya ruang kosong antar sisterna. Lumen itu artinya rongga. Terus jenis dari RE itu ada RE halus, ada RE kasar. RE halus itu tuh cirinya tidak ada ribosom, jadi permukaannya halus. Fungsinya untuk detoksifikasi, ya gitu. Terus ada sintesis lipid dan juga metabolisme karbo. RE halus ini biasanya banyak di sel-sel hati, ovarium, testis, dan juga otot. Karena ya hati butuh buat detoksifikasi dan lain-lain gitu. Terus RE kasar itu tuh berperan dalam sintesis protein karena ada ribosom terikatnya tadi. Terus transfer protein ke aparatus Golgi dengan cara bikin vesikular transport. Jadi kayak isi proteinnya itu dia tuh bakal keluar dari membrannya RE kasar menjadi vesikular transport itu. Jadi vesikular transport itu dibentuk sama RE kasar. Terus membuat fosfolipid membrannya sendiri. RE kasar itu banyak ada di pankreas. Karena pankreas itu kan ngeluarin enzim-enzim banyak banget. Enzim kan terbuat dari protein, makanya proteinnya tuh harus kayak kenceng, harus sering dibikin. Jadi makanya di RE kasar banyak gitu. Terus ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Di tumbuhan, jenis spesifik aparatus Golgi itu namanya diktiosom. Aparatus Golgi itu punya polaritas sistema berlawanan, yaitu ininya dia tuh punya 2 sisi, ada sisi cis dan sisi trans. Sisi cis itu tuh sisi penerimaan, sisi trans itu pengiriman. Artinya cis itu tuh yang dekat RE karena sistem endomembran kan dari nukleus ke REK terus ke badan Golgi. Jadi yang cis itu yang dekat REK. Trans itu tuh yang ke arah membran. Nanti arahnya habis selesai dipakein vesicular secretory buat keluar. Fungsinya itu sebagai pusat produksi, penyimpanan, pengiriman hasil metabolisme sel. Ya, jadi sistemnya tuh gini. Vesicular transport yang datang dari REK tadi bergabung dengan sisi cis. Jadi ada yang masuk gini. Terus isi lumen masukkan, terus disempurnakan. Terus saat dia mau meninggalkan dari badan Golgi untuk keluar, untuk disekresikan, si sisi trans ini bakal bikin vesicular secretory. Terus dia bakal fusi sama membran sel sehingga isinya tuh tadi bisa keluar. Gitu. Karakteristiknya susunan kantongnya pipih, sisternanya membrannya tunggal. Ya, terus ada sitoplasma. Sitoplasma itu tuh cairan dari dalam sel. Ada 2 jenis. Ada 2 bagian dari sitoplasma. Ada sitosol atau beneran cairannya dan juga organela. Komponen dominannya itu air sekitar 90%-an. Fungsi dari sitoplasma itu untuk tempat terjadinya metabolisme sel, tempat organela dan juga sitoskeleton, dan juga sitoplasma ini memungkinkan terjadinya mobilitas sel. Ya karena kalau nggak ada sitoplasma, nggak ada organela dan lain-lain, gimana mau gerak kan. Terus ada lisosom dan glioksisom. Pertama lisosom dulu. Lisosom itu berisi enzim hidrolitik atau enzim yang bisa memecah ikatan kimia dengan air.
Fungsinya untuk mencerna makromolekul. Contoh dari enzim-enzim ini tuh ada 3, protease, lipase, dan juga nuklease. Terus sempat ditanyain jika lisosom pecah tuh gimana? Kalau lisosom yang pecah dikit, kan pH-nya asam nih. Kalau yang pecah dikit nggak apa-apa karena sitosol itu tuh pH-nya netral. Jadi kayak lama-lama bakal netral juga. Tapi kalau banyak lisosomnya pecah, asamnya banyak banget, dia bakal menghancurkan sel atau yang namanya proses autolisis. Terus juga ada proses namanya autofagi. Autofagi itu tuh dia bakal mendaur ulang organelanya untuk jadi nutrisi gitu. Intinya autolisis itu sampai selnya hilang. Jadi kayak skalanya tuh udah di luar sel. Kalau autofagi itu skalanya intrasel. Peran dari lisosom itu ada di fagositosis dan juga pencernaan sel, pencernaan intrasel. Ya, enzim hidrolitik itu dibuat di REK terus dimasukkan ke aparatus Golgi pakai jadinya lisosom. Gitu. Terus glioksisom itu tuh organela metabolisme asam lemak di biji tumbuhan. Karena tumbuhan yang masih berbentuk biji itu kan belum bisa fotosintesis, belum punya energi. Dia itu tuh perlu namanya glioksisom untuk menghasilkan enzim yang bisa mengubah asam lemak menjadi gula atau karbohidrat sehingga bisa dipakai untuk energi pada tumbuhan itu untuk bertumbuh. Terus masuk ke vakuola. Vakuola itu tuh adalah kayak organ sel yang memiliki rongga berisi getah. Getahnya tuh namanya saposel. Terus dia disekelilingi sama membran tunggal namanya tonoplas. Terus ya gitu. Kalau di hewan, dia itu tuh kecil banyak, kalau di tumbuhan dia besar sedikit. Jenis dari vakuola itu ada 3 sebenarnya. Kalau di uniseluler itu ada 2, ada vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil. Vakuola makanan itu terbentuk dari fagositosis, kontraktil itu kayak fungsinya untuk mengatur tekanan osmotik pada bakteri. Kalau di tumbuhan ada vakuola sentral. Vakuola sentral itu vakuola yang besar banget di tengah satu gitu. Fungsi dari vakuola itu untuk tempat menyimpan air, sisa metabolisme, ion anorganik, sisa kayak organik dan lain-lain, tempat simpan racun dan juga tempat mempertahankan tekanan turgor. Tekanan turgor itu tuh kayak gini, misal vakuola di tengah gini. Dia menyerap air banyak sehingga dinding selnya tertekan keluar. Kalau dinding selnya ditekan keluar, itu kan jadi keras, dinding selnya jadi bagus, artinya tumbuhannya nggak layu. Nah, tekanan untuk menekan dinding sel keluar itu namanya tekanan turgor. Terus masuk ke mitokondria. Mitokondria itu tuh bentuknya silinder. Dia diselubungi membran ganda fosfolipid. Ada membran dalam dan juga membran luar. Membran dalam ini dia ini nih ada lekukan-lekukannya namanya krista. Krista fungsinya untuk memperluas membran dalam. Jadi kalau permukaan membran dalamnya makin banyak, itu kan kayak respirasinya bakal terjadi lebih sering. Membran dalam memiliki 2 ruang. Dia itu tuh ada ruang intermembran dan juga ruang matriks. Intinya ruang matriks tuh yang mengisi, cairan yang mengisi ini, ruang intermembran yang ini. Gitu. Terus ya fungsi dari mitokondria menghasilkan ATP dari respirasi sel. Ya dia memiliki mitokondria DNA. Dia punya DNA sendiri ya. Terus ada rRNA, ribosom, enzim katalisator yaitu. Reaksi dari respirasi sel itu C6H12O6 tambah 6O2 jadi ATP. ATP-nya diduluin ya. Iya gitu. Terus ada 6CO2 dan 6H2O. Lanjut ke plasida. Plasida itu ada 3 jenis. Ada kromoplas yang memiliki warna, kloroplas itu yang hijau, leukoplas itu yang transparan. Kromoplas dulu. Itu memiliki warna selain hijau, fungsinya untuk membantu proses penyerbukan. Karena tumbuhannya jadi lebih menarik kan warnanya. Kalau merah, dia itu namanya phycoerythrin, biru itu phycocyanin, coklat phycoxanthin, oranye itu karotenoid. Kalau kloroplas itu tuh, kloroplas tuh warnanya hijau karena dia menyerap gelombang biru dan merah sehingga memantulkan warna hijau, sehingga optimal untuk fotosintesis. Gitu. Karena gelombang biru dan merah itu yang paling panjang gitu gelombangnya. Ya gitulah intinya.
Terus leukoplas itu tuh warnanya transparan, fungsinya untuk tempat simpan makanan. Leukoplas dibagi jadi 3, ada amiloplas, proteinoplas, dan juga elaioplas. Amiloplas untuk simpan pati, proteinoplas ya nyimpan protein, elaioplas menyimpan lemak. Yang agak susah dihafalin cuma elaioplas. Lainnya gampang ya, amiloplas, proteinoplas, dan juga elaioplas. Terus yang sering ditanyain itu tuh struktur dan komponen dari kloroplas. Kloroplas ini yang penting itu tuh ini kan bulat nih, membran ganda ya. Ada luar, ada membran dalam. Satu bulatan ini, satu kantong pipih itu namanya tilakoid. Tapi kalau bersusun itu namanya granum atau grana. Terus di dalam sini kan ada cairan. Nah, cairan ini tuh namanya stroma. Tuh, fungsi dari kloroplas ya untuk fotosintesis. Hasil energinya tuh ada ATP, NADPH, dan juga glukosa. Dia memiliki DNA sendiri. Terus, nah ini tilakoid itu berperan kantong pipih pada kloroplas yang berperan dalam reaksi terang karena mengandung klorofil di dalamnya. Tilakoid kan nanti warnanya hijau. Terus stroma atau cairan tadi itu tuh berperan dalam reaksi gelap atau namanya siklus Calvin dalam proses fotosintesis. Nah, granum tadi tumpukan tilakoid. Terus peroksisom itu tuh gitu. Fungsinya untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi kecil sehingga bisa jadi bahan untuk respirasi dan juga menetralisir racun. Enzim oksidase fungsinya untuk memindahkan hidrogen agar bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk hidrogen peroksida. Katalase itu mengubah hidrogen peroksidanya itu tadi jadi air dan juga oksigen. H dan O-nya ini tuh radikal bebas ya, makanya harus dinetralisir. Yang terakhir ada sitoskeleton. Jenis dari sitoskeleton ada 3, ada mikrofilamen, filamen intermediat, dan juga mikrotubulus. Urutan dari kecil ke besar, yang paling kecil tuh mikrofilamen, terus baru intermediat, karena di tengah-tengah intermediat, terus yang paling besar mikrotubulus. Bentuknya mikrofilamen tuh batang padat, filamen intermediat, ya filamen ya, dia serat, mikrotubulus dia tuh tabung berongga. Penyusunnya mikrofilamen, protein aktin, ini fibrosa, ini protein tubulin, tapi ini harusnya nggak sedetail ini sih. Terus fungsinya mikrofilamen untuk kontraksi otot, mobilitas, filamen intermediat itu jaga posisi, kekuatan mekanis, mikrotubulus membentuk mobilitas sel. Peran secara umum itu untuk jalur mobilitas, jaga struktural, menjaga gerakan kromosom saat pembedahan, regulasi aktivitas kimiawi sel, mobilitas sel. Mobilitas sel ini dengan cara sitoskeleton bekerja sama dengan protein motorik sehingga terjadi pelengkungan silia atau flagella. Nah, yang pertama itu ada mikrotubulus. Mikrotubulus itu badan berongga dari protein globular atau protein tubulin, sama aja. Terus dia ini tuh berperan dalam memisahkan kromosom. Jadi dia tuh kaitannya dengan sentriol. Dia itu satu sentriol itu tuh terdiri dari 9 triplet mikrotubulus. Jadi ini 1 2 3 1 2 3 gitu. Ini ada peng 9. Nah, 9 set ini tuh satu sentriol. Satu sentrosom itu ada 2 sentriol gitu. Nah, gitu. Kalau kan dia berperan untuk pembelahan sel. Di tumbuhan itu kan nggak ada sentriol, nggak ada sentrosom. Nah, dia tuh pakai mikrotubulus juga tetap, tapi nggak pakai dalam bentuk sentriol gitu. Fungsinya untuk membentuk sel, berperan dalam pembelahan, menyusun spindel, sentriol, silia, flagella. Silia, flagella ini alat gerak ya. Silia tuh yang kecil-kecil, jadi kayak gerakannya tuh yang melambai gitu, yang kayak rambut minion. Kalau gerak kayak gini-gini. Kalau flagella itu yang geraknya bergelombang. Filamen intermediat itu tuh contohnya ada keratin, neurofilamen, dan juga desmin. Oh my god. Sifatnya tuh yang paling permanen, kurang dinamis, terus menyusun lamina nukleus. So yang kayak tidak dijelasin tadi, dia tuh berfungsi untuk membentuk sel, menstabilkan posisi organel, dan juga bikin lamina nukleus. Yang terakhir ada filamen aktin atau mikrofilamen. Kalau yang tipis itu namanya aktin, yang tebal itu miosin. Ya ini nanti di sistem gerak ya. Tuh, terus fungsinya untuk
mobilitas bentuk sel dan kontraksi sel otot. Sitoplasma ini tadi udah. Nah, sistem endomembran itu intinya sistem dalam sel untuk memproses molekul. Alurnya dari nukleus ke RE, ke ribosom, ke aparatus Golgi, ke vesikel. Sintesis protein dari REK, vesicula transport ke Golgi, vesicula secretory ke luar membran. Terus ada membran sel. Membran sel itu fungsinya untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, menerima rangsangan. Ciri khasnya tersusun dari lemak, protein, dan gula atau karbo. Ya, jadi yang nggak ada di membran sel tuh cuman asam nukleat. Terus dia sifatnya fleksibel, lentur, kan dia membran juga. Terus kepalanya tuh hidrofilik, ekornya hidrofobik. Nah, ini hidrofilik, ini hidrofobik. Nah, ini komponennya kan tadi ada lemak dan juga protein tuh. Lemak itu tuh ada 3 jenisnya, fosfolipid. Fosfolipid itu tuh lipid yang ada 2 kutub. Jadi kayak gini. Nah, ini tuh fosfolipid. Jadi ada kutub ini sama kutub ini. Terus dia tuh ada glikolipid. Glikolipid itu lemak yang ditempelin glikogen. Sterol itu lemak yang menyusup pada membran. Protein ada 3. Protein integral itu yang nembus sampai dalam sel. Perifer itu perifer. Perifer artinya di tepi membran, berarti glikoprotein itu yang protein yang ditempeli glikogen. Nah, kalau di gambar ini, glikogen tuh intinya yang bercabang. Jadi, yang pertama, misal yang satu ini, dia ini ada 2 kutub, berarti dia ini tuh fosfolipid. Terus yang kedua, ini berarti kan lemak ditempeli glikogen, berarti dia glikolipid. Terus yang ketiga, ada protein yang sampai nembus, berarti protein integral. Karena dia terintegrasi kan. Terus 5, protein ada glikolipidnya, berarti glikoprotein. Ada glikogennya, berarti glikoprotein. Terus sterol karena dia menyusup. Udah gitu sih. Ini fosfolipid tadi, ini hidrofilik, dan ini hidrofobik. Iya. Terus ada dinding sel. Dinding sel fungsinya untuk melindungi sel, membentuk sel, mencegah sel menyerap air berlebihan. Terus ini mengikat antar sel, tumbuhan komposisi selulosa, gitu-gitu. Kalau di tumbuhan komposisinya itu selulosa. Di bakteri itu namanya peptidoglykan. Kalau di fungi itu tuh kitin dan juga selulosa. Bagian dari selulosa yang tidak menebal namanya noktah, sehingga memungkinkan terjadinya plasmodesmata. Plasmodesmata itu hubungan dari sel tumbuhan satu ke sel tumbuhan lain. Jadi kayak ada jalannya gitu loh antar sel. Gitu. Terus masuk ke sintesis protein. Sintesis protein itu proses penerjemahan pada DNA yang mengkode berbagai asam amino menjadi protein. Gen itu adalah informasi genetik dari urutan nukleotida spesifik. Genom itu komponen lengkap gen. Nah, ini kan nukleotida. Intinya, kalau dari 3 aksen ke 5 aksen itu antisense atau template. Kalau 5 aksen ke 3 aksen itu non-template atau sense, kebalikan intinya. Nah, enzim helikase pertama-tama tuh nempel di DNA. Ya kan, ada 2 nempel. Helikase itu tuh dia bakal misahin rantai ganda menjadi rantai tunggal. Pemisahan DNA ini namanya prosesnya. Dengan cara energi dari hidrolisis ATP melepaskan ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Arah geraknya dari 5 aksen ke 3 aksen. Terus masuk ke proses transkripsi. Ini 5 aksen ke 3 aksen juga. Penerjemahan informasi DNA. Pertama ada inisiasi. Inisiasi itu enzim polimerase menempel pada promotor di DNA. Terus ya DNA yang rantai template. Jadi yang arah 3 aksen ke 5 aksen. Terus elongasi. Elongasi itu RNA polimerase membaca gen sebagai cetakan, terus menyusun nukleotida komplementer menjadi mRNA ini. mRNA itu tuh kebalikan template. Terus kalau misal adenin, kita nyusunnya nggak pakai timin, tapi kita susunnya pakai urasil. Terus ada terminasi atau pemberhentian. Polimerase sampai ke terminator, mRNA dilepaskan ke ribosom, terus diproses. Translasi itu arahnya 5 aksen ke 3 aksen juga. Dia proses penerjemahan mRNA oleh ribosom. Inisiasinya itu ribosom berikatan dengan mRNA. Terus ada codon start AUG. Codon start cuma AUG ya. Pada mRNA mengkode asam amino metionin. AUG itu metionin. Terus elongasi.
tRNA dengan basa nitrogen komplementer datang membawa asam amino. Terus ribosom bergerak sepanjang mRNA. Terus jadi kayak dia kayak tRNA-nya itu kan bawa asam amino. Setelah nempel, lepas, terus ada tRNA lagi. Jadi kayak asam aminonya jadi bentuk kayak rantai gitu. Sampai terbentuk polipeptida atau protein tadi dilipat diproses jadi protein. Terminasi codon stop itu ada 3, UAG, UAA, dan juga UGA. UAG, UAA, UGA membawa molekul air sehingga memutus rantai asam amino. Setelah itu protein lepas dari ribosom. Jadi DNA transkripsi ke jadi mRNA, translasi jadi rantai asam amino. Misal, ini ada rantai 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kalau 5 aksen ke 3 aksen kan berarti dia non-template atau sense gitu kan. Pertanyaannya, basa nitrogen anti-sense-nya apa? Berarti 3 aksen ke 5 aksen. Jangan lupa dibalik ya, 5 aksen ke 3 aksen. Ini AA jadi TT dan seterusnya. Komplementernya lah, kalau A itu tuh jadi T, ini kan masih anti-sense ya, berarti masih DNA. Jadi timinnya tuh masih berbentuk timin, bukan berbentuk urasil. Ya gitu. mRNA-nya itu tuh berarti kebalikan dari antisense atau sama kayak sense. Tapi T jadi U. tRNA itu tuh kebalikan dari mRNA. Berarti dia itu sama kayak antisense. Urutan asam amino. Ya, ini dari ini semua. Jangan langsung ditranslate langsung AAU, CGA, jangan. Tapi cari codon startnya dulu. Jadi AUG-nya dicari dulu. Metioninnya udah ketemu, AAA, lisin, GCG, alanin, AU, asparagin, terus UGA. Ini codon stop. Gitu, cara studi kasusnya kayaknya gitu sih. Terus, iya. Nah ini ada tabelnya, nggak usah dihafal. Kayaknya dikasih.